Kalau gua pribadi, kalau kita lihat nih gambar dari chapter 60 di bagian bayangan yang ada di gambar itu, menurut gua lebih condong ke halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu di masa PPKM yang ditambah. Semoga sehat selalu. Kali ini balik lagi barengan gue Ikram Afro channel YouTube ini. Kita bakal ngebahas seputaran Boruto, terutama kita bakal memecah konspirasi dari Boruto chapter 60 yang baru keluar di tanggal 20 kemarin. Sebelumnya gue mau ngucapin minal aizin wal faizin. Maaf kalau misalkan ada postingan, komenan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Ya semoga apa yang gue lakukan bisa menghibur kalian ya. Nah, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang menurut gue cukup menarik. Dan ini adalah part pertama, karena nanti kita bakal bahas di part selanjutnya di komik yang sama, cuman di konflik yang berbeda. Dimana video kali ini gue bakal ngebahas tentang obrolan antara Amado nih, dan siapakah kira-kira cyborg yang akan dibuat. Nah, tanpa basa-basi langsung gue mulai. Tapi jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan juga share. Kalau gitu langsung kita mulai. Sebelumnya kita tahu bahwa di chapter 59, yaitu ada obrolan antara ketua kelas Sumire dengan Amado yang mencoba menanyakan apa sih sebenarnya tujuan Amado. Nah, ternyata di chapter 59 itu nggak hanya di situ, ada lanjutannya lagi di chapter 60 guys. Dimana di chapter 60 ini Sumire mencoba lebih menekan Amado apa maksud dari tujuan dia, terutama apa tujuan yang akan dilakukan terhadap Kawaki setelah Kawaki sembuh. Nah, walaupun dia sudah mendapatkan jawaban di chapter sebelumnya, tapi dia mencoba menanyakan lagi dan Amado menjawab itu adalah suatu hal yang rahasia dan itu adalah urusan pribadi. Nah, coba digarisbawahi dengan kata pribadi guys. Pribadi itu berarti dia punya tujuan sendiri. Kalau dipikir-pikir lagi, apa tujuan Amado sebenarnya gabung ke Kara? Dia ingin menghidupkan anaknya kah, keluarganya kah, atau apa? Karena setiap anggota Kara pasti punya tujuan. Gue lupa salah satu kakek-kakek yang sempat bertarung sama Orochimaru, dia pengen hidup abadi ataupun kekal. Ada quote yang memang mengidolakan si Jigen. Ada Boro yang ingin disembah dan ingin Mugen Tsukuyomi. Ada Delta yang ingin terlihat lebih sempurna. Dan Amado, ini tujuannya apa? Ya kan? Balik lagi di kata pribadi tadi. Menurut kalian gimana? Coba komen. Kita lanjut. Dan gak juga lupa, kalian harus ingat bahwa Amado berarti memanfaatkan Jigen untuk mencapai tujuan pribadinya. Bisa dibilang bahwa Kara intinya adalah di Amado yang bisa mengendalikan situasi dan mengetahui langkah apa yang harus diambil ya. Lanjut ke obrolan antara Sumire dan juga Amado. Dengan jawaban dari Amado yang tidak membuat Sumire yakin, mencoba menanyakan lagi, sebenarnya jawaban lu tuh gak yakin dengan apa yang gue lihat. Kenapa? Karena Sumire melihat sebuah box ataupun kontainer yang berisikan manusia ataupun cyborg. Gimana Sumire gak mencuriga? Dan akhirnya Sumire menanyakan, "Hey Amado, apa isi dari kontainer ini?" Dan akhirnya Amado membentak Sumire untuk keluar dari ruangan itu. Tapi Sumire tetap kekeh mencari jawaban apa tujuan dari Amado dan isi box itu. Dan mau gak mau, akhirnya Amado memberitahu bahwa itu adalah sebuah proyekan yang sedang dia buat bersama Dr. Katatsuke dengan izin Konoha. Jadi Amado sedang membuat Sakutu ataupun cyborg ataupun ninja buatan untuk mengimbangi Kara, terutama ada Code, Eida, dan juga Daimon. Nah, kira-kira siapa sosok yang ada di dalam ini? Bisakah Uchiha Madara? Bisakah Itachi? Bisakah Yondaime? Karena Code mempunyai jurus yang sama yang seperti Yondaime, dan atau mungkin Hashirama Senju. Nah, coba kalau menurut kalian siapa kira-kira cyborg ini? Komen di bawah. Kalau menurut Kak Ikram sendiri gimana? Kalau gua pribadi, kalau kita lihat nih gambar dari chapter 60 di bagian bayangan yang ada di gambar itu, menurut gua lebih condong ke yang pertama adalah Delta. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari segi fisik, Delta mempunyai rambut yang lebar dan mekar, yang bisa dibilang mirip nih dengan bayang-bayang ini. Faktor yang kedua, kalau kalian ngikutin komiknya seperti gambar ini, bahwa di salah satu chapter setelah pertarungan antara Delta melawan Naruto, Delta kembali ke markas Kara untuk minta diperbaiki kepada Amado dengan membentak dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat Amado kayak jengkel dan akhirnya men-shutdown atau mode sleep. Delta langsung pingsan dan Amado sempat berkata, "Kau ada di kendaliku." Nah, maksudnya gitu. Dan setelah itu Delta nggak ada cerita lagi. Delta memang menghancurkan diri ketika melawan Naruto, tapi datanya enggak. Nah, berarti Delta punya tubuh cadangan dari data yang didapatkan setelah pertarungan melawan Naruto. Dan otomatis kemungkinan Amado akan memperkuat Delta dan menjadikan Delta sekutu Konoha untuk melawan Kara.
Itu alasan gue yang pertama, gue lebih kuat ke situ. Kalau menurut kalian gimana? Komen. Dan orang yang kedua menurut gue adalah Kashin Koji. Kenapa Kashin Koji? Kita ingat lagi flashback yang nanti bakal sebentar lagi muncul di chapter Boruto komiknya ya, tapi nggak tahu di chapter berapa. Yang menceritakan bahwa Kashin Koji akhirnya bertarung melawan Jigen. Setelah melalui pertarungan sengit dan akhirnya pasti kalah dong. Naruto aja kalah, apalagi Kashin Koji dengan kalau nggak salah kaki atau tangannya terputus berdarah-darah, tapi dia berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam mulut katak. Nah, mungkin yang pertama, kalau gue lebih condong Kashin Koji kembali ke Gunung Mobyokuo, kalau nggak salah Gunung Katak, gue agak sedikit lupa namanya, ke Gunung Katak untuk melakukan penyembuhan diri setelah pertarungan melawan Jigen. Atau yang kedua, dia masuk ke sebuah dimensi yang memang sudah disiapkan oleh Amado. Walaupun Amado mungkin berprediksi bahwa Kashin Koji pasti mati, padahal enggak gitu loh, masih hidup. Nah, kemungkinannya adalah Kashin Koji sama rambutnya berantakan, tapi kalau bisa dibilang kalau bagi persentase gua delta 80%, Kashin Koji gue sekitar 40-50%. Itu menurut gua karena Kashin Koji belum dapat cerita lagi nih dari sekarang. Kalau menurut kalian gimana? Delta kah? Kashin Koji kah? Madara, Itachi, Yondaime atau Hashirama Senju ya? Nah, menurut kalian gimana? Coba komen di bawah, ramaikan, dan itu yang bisa gue sampaikan dari konspirasi yang ada di Boruto chapter 60. Dan selanjutnya kita bakal bahas tentang kekuatan dari God ataupun Daemon. Gue Ikram pamit, see you and bye-bye. Jangan lupa bantu subscribe.